Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Sab, ya. Yang mana tema kita hari ini adalah riwayat hidup Baden Powell, ya. Baden Powell yaitu yang digelar dengan Bapak Pramuka Dunia. Yang kemarin materi yang lalu yang kakak sampaikan adalah sejarah pramuka di Indonesia. Sekarang kakak bercerita sedikit tentang Bapak Pramuka Dunia Baden Powell. Tidak usah kakak panjang-panjang, tapi cukup seringkas-ringkasnya kakak ucapkan, kakak ceritakan. Oke adik-adik, Bapak Pramuka Dunia ini atau Baden Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Oke adik-adik semuanya. Adapun nama Powell yang melekat padanya di kemudian hari adalah nama sang ayah yang merupakan seorang profesor di bidang geometri di Oxford University. Namun Stephenson kecil harus menerima suatu hal yang memilukan. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Sejak saat itu, Stephenson banyak memiliki pengalaman menarik yang menyenangkan yang dia dapat dari kakaknya. Oke, adik-adik semuanya ya. Nah, kakak ringkas lagi riwayat dari Baden Powell ini. Pengalaman Baden Powell ya, yang berpengaruh pada kegiatan di kepramukaan ya, diantaranya pengalaman Baden Powell nih ya. Yang pertama, ditinggal sang ayah waktu kecil, seperti kakak ulas tadi. Baden Powell mendapatkan pembinaan watak dari ibunya, itu dia. Yang kedua, mendapat latihan dari kakaknya berupa keterampilan berenang, berlayar, berkemah, olahraga dan lain sebagainya. Itu dia. Yang ketiga, sifatnya yang cerdas, ceria, lucu, hobi bermain musik, bersandiwara, dan sikap positif lainnya menjadikan Baden Powell banyak digemari oleh teman-temannya. Itu dia. Yang keempat, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Luar biasa ya. Selama 127 hari kekurangan makanan. Kalau kita nggak sanggup itu ya, kekurangan makanan. Yang kelima, pengalaman dia nih. Pengalamannya di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri dan berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilannya melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Itu dia, luar biasa ya adik-adik, ingat tuh. Yang keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Wah, luar biasa nih pengalaman Baden Powell ya. Nah, pengalaman ini ditulis dalam buku Age to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. Itu dia. Jadi ya. Dan pada tahun 1910 Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir letnan jenderal. Pada tahun 1912 menikah dengan Oval Santa Claire Saumes. Nah, kalau kakak Sab nih agak susah bahasa Inggris ya. Dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau juga mendapat titel Lord oleh Raja George pada tahun 1929 dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Itu dia. Itu dia sejarah singkat Baden Powell ya adik-adik ya.
Nah, sejarah pramuka di dunia bermula pada tanggal 25 Juli 1907 saat Lord Robert Baden-Powell menjadi Letnan Jenderal, ya, seperti Kak Ulas tadi ya. Ini seperti sebelum dia meninggal maksudnya. Letnan Jenderal tentara Inggris dia nih, yang mengadakan perkemahan pramuka di Bronsey, di Pulau Bronsey, Inggris selama 8 hari. Wah, itu dia di Bronsey selama 8 hari. Nah, tahun 1908 Baden-Powell menulis sebuah buku tentang prinsip dasar kepramukaan, Scouting for Boys, yang memiliki arti pramuka untuk anak laki-laki. Oke adik-adik, di tahun 1912 dengan bantuan dari adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes, ya, maka terbentuklah pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girl Guides. Nah, jadi dulu tuh pramuka ini khusus untuk laki-laki, ya. Setelah bersama adiknya di tahun 1912 maka disebut Girl Guides, ya. Jadi tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CAP atau Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita mengenai Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Itu dia asal mulanya ya adik-adik. Tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Scout bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun, ya. Dan pada tahun 1922 beliau menerbitkan buku Reverting to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Itu dia. Ya, tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Itu dia Jambore Dunia pertama ya adik-adik. Nanti kakak sebutkan juga. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia, Chief Scout of the World. Berikut beberapa tahun pelaksanaan Jambore di dunia, ya, seperti yang tertera pada gambar ini, ya. Tak perlu lagi Kak Sak sebutkan, kamu tinggal baca tahun pelaksanaan Jamborenya, tempat pelaksanaan Jamborenya, oke? Oke, sampai terakhir di Thailand ya. Nah, itu dia. Nah, adik-adik semuanya, Kakak lanjut. Tahun 1914 Baden-Powell menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru terlaksana pada tahun 1916. Dari sahabatnya yang bernama W.F.D. Boyce McLaren, beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Itu dia. Tahun 1920 dibentuknya Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Oke adik-adik. Pada tahun 1958 Biro Kemermukaan Sedunia dipindahkan ke London, ke Ottawa, Kanada. Adik-adik ingat tuh, kemana? Ke Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia, ya, dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, ya, dari Inggris ya. Tanggal 1 kakak ralat, tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Oke, sejak tahun 1920 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, orang Inggris, itulah kira-kira. Nah, selanjutnya Kolonel J.S. Nelson, orang Inggris, Marjen D.C. Spry, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land
dan pada 1 Mei 1968 diganti oleh Dr. Lazio Nagy sebagai sekjen. Ya, adik-adik, Biro Kepramukaan Sedunia ini yang putra ya adik-adik, memiliki 5 kantor. Kawasannya yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, adik-adik, itulah sejarah singkat tentang Pramuka Dunia ya, sejarah Pramuka Dunia atau dikenal dengan Bapak Pramuka Dunia. Ya, itulah Baden-Powell. Oke adik-adik, ya, sampai cukup sini materi kakak tentang riwayat Baden-Powell ya, dari dia hidup sampai dia meninggal sampai diberi gelar Bapak Pramuka Dunia. Oke, yang suka dengan video ini silahkan di-share kemana saja, dan jangan lupa like dan subscribe channel Kak Sap bagi yang belum. Yang sudah, Kak Sap ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.